Selamat sore rekan-rekan, bertemu lagi dalam pembelajaran manajemen proyek. Kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, di antaranya adalah 1. Menjelaskan tinjauan sistem dalam manajemen proyek. Kedua, menjelaskan fase dan juga siklus hidup proyek. Dan yang ketiga, menjelaskan lingkup proyek teknologi informasi. Kita mulai untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu tinjauan sistem manajemen proyek. Konsep dan teori dalam manajemen proyek sebenarnya tidak sulit, tetapi yang tersulit adalah bagaimana caranya kita mampu mengimplementasikannya dalam lingkungan proyek. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer proyek untuk dapat menangani tiap-tiap proyek yang unik. Apa saja? 1. Penggunaan pendekatan sistem. Kedua, pemahaman terhadap budaya organisasi. 3. Penyesuaian antara siklus proyek dengan lingkungan proyek. 4. Pemahaman dalam mengelola stakeholder. 5. Pemahaman dalam konteks manajemen proyek teknologi informasi. Dan yang keenam adalah kemampuan untuk membaca serta menganalisis tren terbaru terkait dengan manajemen proyek teknologi informasi. Meskipun proyek sifatnya unik, bukan berarti proyek itu harus dikerjakan secara terpisah atau dikerjakan terisolasi dari organisasi. Proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas, dan sebagai seorang manajer proyek perlu mempertimbangkannya dalam konteks organisasi yang luas atau istilahnya adalah holistic view. Seorang manajer proyek juga perlu berpikir secara sistem. Berpikir secara sistem artinya adalah memiliki pandangan yang sifatnya lebih menyeluruh dalam melaksanakan proyek dalam konteks organisasi. Nah, pendekatan sistem sebenarnya muncul pada era 1950-an, di mana pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang lebih analitis dalam hal pengelolaan dan pemecahan masalah yang sifatnya kompleks. Pendekatan sistem ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama dikenal dengan istilah filosofi sistem. Filosofi sistem artinya adalah sebuah model umum untuk memandang suatu hal atau objek sebagai suatu sistem atau serangkaian komponen yang saling berinteraksi yang bekerja dalam suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah analisa sistem. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving itu meliputi identifikasi lingkup sistem, pemecahan sistem dalam komponen-komponen, serta identifikasi dan evaluasi dari tiap-tiap komponen tersebut. Dan yang terakhir adalah manajemen sistem, yaitu sebuah proses penanganan bisnis, teknologi, dan juga permasalahan organisasi yang terkait dengan aktivitas pembuatan pemeliharaan dan modifikasi sebuah sistem. Penggunaan pendekatan sistem saat ini merupakan hal yang sangat kritis dan tentunya dibutuhkan dalam penentuan kesuksesan pengelolaan sebuah proyek. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas dan juga seorang manajer proyek itu harus memiliki sudut pandang filosofi sistem yang sama untuk memahami bagaimana kaitan antara proyek terhadap keseluruhan organisasi. Selain itu, manajemen tingkat atas dan manajer proyek harus mampu menerapkan analisa sistem untuk menangani kebutuhan-kebutuhan dalam pendekatan problem solving. Dan yang terakhir, manajemen tingkat atas dan manajer proyek itu harus mampu menggunakan manajemen sistem dalam mengidentifikasi bisnis, teknologi, dan isu organisasi untuk capaian terbaik dalam organisasi. Banyak profesional IT itu lebih fokus pada teknologi dan aktivitas harian problem solving.
namun seketika akan menjadi frustasi dengan permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya, keuangan, atau penjadwalan. Manajemen sistem itu seringkali diabaikan. Padahal pengelolaan 3 bidang manajemen sistem, yaitu bisnis, teknologi, dan isu organisasi, itu dapat memberikan dampak yang cukup besar pada pengelolaan proyek yang sukses. Menggunakan pendekatan yang sifatnya holistik akan mampu membantu manajer proyek mengintegrasikan antara permasalahan bisnis dan juga organisasi ke dalam sebuah perencanaan. Kita lihat contoh. Ini contoh kasus pengadaan tablet di sebuah kampus. Sebagai seorang manajer proyek, maka dia harus memiliki pandangan dan pendekatan terhadap sistem secara holistik. Holistik tadi artinya adalah dia mampu melihat dari 3 sisi, bisnis, teknologi, dan juga organisasi. Dari sisi bisnis, maka seorang manajer proyek harus mampu menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya, contohnya ya, biaya dukungan apa saja yang akan disediakan? Apakah pengadaan tablet ini berdampak bagi pendaftaran siswa? Kira-kira biaya apa saja yang menjadi tanggungan pihak kampus? Dan biaya apa saja yang akan menjadi tanggungan di sisi siswa? Dari sisi teknologi, maka seorang manajer proyek harus mampu menjawab pertanyaan berikut lagi. Apakah tablet menggunakan sistem Apple, Microsoft, Android, atau sistem yang lainnya? Kira-kira apakah ada aplikasi lain yang dibutuhkan? Bagaimana spesifikasi hardware yang dibutuhkan? Apakah penggunaan tablet berpengaruh terhadap jaringan dan juga kecepatannya? Dan apakah akan dibutuhkan terminal listrik tambahan di ruang kelas? Sementara untuk sisi organisasi berarti seorang manajer proyek harus mampu tuh menjawab pertanyaan, kira-kira proyek tablet ini berdampak nggak ya kepada seluruh siswa atau jangan-jangan hanya berdampak kepada sebagian saja? Bagaimana proyek tablet ini berpengaruh pada siswa dan kira-kira siapa dan berapa banyak siswa yang sudah memiliki tablet atau laptop? Siapa yang bertanggung jawab pada pengembangan aplikasi atau buku untuk tablet nantinya? Dan kira-kira jika pengadaan tablet itu sudah tersedia, siapa yang akan melatih atau mentraining siswa, fakultas, dan juga staf terkait dengan penggunaan tablet? Selain kita mengetahui yang namanya pendekatan sistem, kita juga harus tahu yang namanya budaya organisasi. Seperti halnya struktur organisasi, kultur atau budaya organisasi juga berpengaruh terhadap proses pengelolaan proyek. Kultur organisasi ini dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi, nilai-nilai, dan juga norma perilaku yang dapat diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Sejumlah ahli meyakini bahwa kultur organisasi seringkali menjadi pangkal penyebab berbagai permasalahan di perusahaan, bukan terhadap permasalahan struktur atau staf. Robin dan Judge, penulis buku ternama untuk topik perilaku organisasi, menyebutkan bahwa ada 10 karakteristik dari kultur organisasi. Di antaranya adalah member identity atau identitas anggota. Kemudian group emphasis, people focus, unit integration, control, risk tolerance, reward criteria, conflict tolerance, means ends orientation, dan juga open system focus. Kebanyakan proyek lebih cenderung akan sukses apabila kultur organisasi pada karakteristik bertanda bintang, seperti yang Anda lihat pada nomor 1, 2, 4, 6, 7, dan 8, itu secara karakteristik jumlahnya berimbang.